Kembali lagi bersama saya Yesi Winata dalam program Breaking News. Terbongkar cara Israel menyiksa para tahanan Gaza, mulai dari menggunakan batang besi, sengatan listrik, bahkan hingga sundutan rokok. Dikutip dari Tribun News pada 15 Maret, kabar itu mengutip pernyataan-pernyataan dari beberapa mantan para tahanan. Pria-pria mantan para tahanan menceritakan bagaimana mereka disiksa secara fisik dengan anjing dan listrik, dijadikan sasaran eksekusi palsu, ditahan dalam kondisi yang memilukan hingga martabat direndahkan. Salah satu pria, Moaz Muhammad Kamis Mikdad, yang ditawan di kota Gaza pada bulan Desember dan ditahan selama lebih dari 30 hari. Ia menyatakan bahwa Israel tidak pandang bulu. Mereka menyiksa anak-anak yang berusia 14 tahun hingga lansia berusia 80 tahun. Dalam kesaksiannya, pria itu menggambarkan bagaimana dirinya diborgol dengan mata tertutup hingga ditahan di dalam sangkar logam selama 42 hari. Selama interogasi, dia mengatakan bahwa dirinya disetrum serta dicakar dan digigit anjing tentara. Tawanan lain juga menceritakan pengalaman mereka. Mulai dari disetrum, diserang oleh anjing, disiram air dingin, tidak diberi makan dan minum, dilarang tidur, bahkan terus-menerus dijejal musik keras. Di satu sisi, seorang pria yang ditahan dalam penggerebekan di kota Kalkilia, tepi barat, juga buka suara melalui MII. Ia menyatakan bahwa pria tersebut ditutup matanya, ditelanjangi, dan digantung selama interogasi dan berulang kali dipukuli serta dibakar dengan rokok. Bahkan pernah selama berhari-hari ditahan dalam kondisi sangat dingin dan tidak boleh tidur. Digambarkan bahwa mereka semua dipaksa telanjang dan terus-menerus dipukuli serta dianiaya oleh tentara Israel selama penahanan. Houthi mulai memperluas peluang keberhasilan dan target serangan ke Samudra Hindia hingga Tanjung Harapan. Disebutkan oleh pihak Houthi bahwa upaya perluasan serangan itu hanya agar membuat sekutu Israel yaitu Amerika Serikat dan Inggris tidak berkutik. Dikutip dari Tribun News pada 15 Maret, kabar itu disampaikan oleh pemimpin Houthi, Al-Sayyid Abdul Malik Al-Houthi dalam sebuah pernyataan. Al-Houthi menyatakan bahwa kelompoknya akan memperluas operasi hingga ke wilayah yang tak pernah diperkirakan oleh Israel dan sekutu. Houthi akan mencegah pelayaran kapal-kapal terafiliasi dengan Israel, bahkan melintasi Samudra Hindia dan dari Afrika Selatan ke Tanjung Harapan. Disebutkannya operasi itu telah mencapai jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan 3 operasi yang mencapai Samudra Hindia, ia menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi dua sekutu Israel yaitu Amerika dan Inggris kecuali menghentikan agresi dan bencana kelaparan di Gaza. Selain itu, Al-Houthi juga menyatakan bahwa pekan ini operasi dukungan meliputi 12 operasi yang menargetkan kapal dan tongkang. Diketahui total kapal dan tongkang yang ditargetkan mencapai 73. Dilakukan dengan total 58 rudal balistik dan rudal penjelajah serta pesawat nirawak di Laut Merah. Houthi menegaskan operasi serangan terhadap kapal-kapal terafiliasi Israel akan terus dilakukan hingga perang di Gaza disudahi.
Rencana Israel memindahkan warga Palestina ke pulau kemanusiaan disebut hanya akal bulus dan menuai banyak kecaman. Satu kecaman datang dari para aktivis HAM. Mereka menyebut rencana Israel itu adalah upaya negara Zionis untuk memperbaiki citra setelah membantai ribuan warga Palestina di Gaza. Serta mereka mengklaim bahwa tujuan rencana itu adalah membuat ilusi bahwa Israel berupaya mengurangi jumlah korban sipil saat melancarkan serangan. Dikutip dari Tribun News pada 15 Maret, kecaman-kecaman itu disampaikan oleh Zaid Amali yang menjadi Direktur Advokasi Internasional di LSM Palestina bernama Miftah, serta Ubay Aboudi yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada organisasi HAM bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan. Pertama, Zaid Amali menyatakan bahwa rencana pemindahan itu hanya sebuah ilusi, di mana Israel berupaya mengurangi jumlah korban sipil saat melancarkan serangan. Selain kecaman, ia bahkan memberikan solusi. Israel, jika ingin mengamankan situasi kemanusiaan, Israel harus segera berhenti menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil secara sengaja, serta mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza tanpa syarat dari beberapa titik perlintasan yang dikuasai. Di sisi lain, Ubay Aboudi menekankan bahwa jika Israel meningkatkan serangan, maka akan ada sedikitnya 100.000 warga Palestina yang akan tewas. Disebutnya rencana pulau kemanusiaan itu tidak akan mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza dan tidak menawarkan perlindungan apapun bagi warga sipil. Demikian breaking news kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.